Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tugas kami mata kuliah irigasi dan bangunan air. Perkenalkan, nama saya Wisnu Adewardana, NIM M1C118013, yang dimana kami akan membahas 6 poin. Yang poin pertama itu adalah irigasi, dan poin kedua itu ada dasar perencanaan saluran irigasi. Poin ketiga, hidrolika saluran irigasi. Poin keempat, tata letak dan situasi saluran irigasi. Dan kelima, potongan memanjang dan melintang saluran irigasi. Dan yang terakhir, standar penggambaran saluran irigasi. Yang pertama, saluran irigasi. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk memenuhi kebutuhan pertanian, dan di samping itu air irigasi bisa juga digunakan untuk keperluan lain seperti untuk air baku, menyediakan air minum, pembangkit tenaga listrik, keperluan industri, perikanan, untuk pengelontaran roil-roil di dalam kota dan lainnya. Kemudian ada jenis-jenis irigasi. Yang pertama adalah irigasi gravitasi, yang dimana irigasi yang memanfaatkan gaya tarik gravitasi untuk mengalirkan air dari sumber air irigasi ini umumnya digunakan di Indonesia. Terus ada irigasi bawah tanah, irigasi yang menyuplai air langsung ke daerah akar tanaman yang membutuhkannya melalui aliran air tanah. Kemudian ada irigasi siraman, yang dimana irigasi yang dilakukan untuk pengaliran lewat pipa dengan tekanan 4-6 atm. Terus yang terakhir ada irigasi tetesan. Nah, prinsipnya mirip dengan siraman, tetapi pipa tersiernya dibuat melalui jalur pohon dan tekanannya lebih kecil. Dan selanjutnya itu ada jaringan irigasi. Nah, jaringan irigasi ini adalah saluran bangunan perlengkapan yang merupakan satu persatuan dan diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, dan pembuangan air irigasi. Kemudian materi selanjutnya itu adalah dasar perencanaan saluran irigasi, itu dijelaskan oleh saudari Famela. Baiklah, saya Famela M1C118010 akan menjelaskan tentang dasar perencanaan saluran irigasi. Persyaratan perencanaan saluran irigasi ada memahami peta topografi, yang kedua mampu membaca situasi dari garis kontur, ketiga mampu menentukan mana sungai, lembah, bukit, dataran datar. Yang keempat, ada air yang akan dialiri harus memenuhi syarat kualitas dan kuantitas. Yang kelima, tanah harus cocok untuk pertanian beririgasi. Keenam, tersedia akses ke pasar pada kedua musim. 7. Tanah yang akan direncanakan menjadi jaringan irigasi harus jelas kepemilikan dan statusnya. 8. Petani penggarap bersedia berpartisipasi. 9. Tersedia akses ke lokasi untuk pembangunannya. 10. Gangguan bencana seperti banjir atau genangan tidak sulit ditanggulangi. 11. Perencanaan didukung oleh instansi-instansi terkait prioritas daerah. Selanjutnya ada pola perencanaan suatu sistem jaringan irigasi. Yang pertama, adanya permintaan masyarakat petani. Suatu sistem irigasi dikerjakan oleh karena adanya permintaan masyarakat petani, yang selanjutnya dilakukan studi kelayakan oleh para ahli pertanian, sosial ekonomi, sipil, geodesi, geologis, dan ahli lingkungan. Yang kedua ada pelaksanaan investigasi, dan pelaksanaan investigasi terdiri dari beberapa tahap, yaitu pengukuran situasi dengan skala 1:5000 atas izin masyarakat petani yang tanahnya terkena proyek, serta pendataan pemilik lahan. Yang kedua, survei geologi dan mekanika tanah. Ketiga, penggambaran situasi. 4. Penentuan tata letak. 5. Pengumpulan data hidrologi, klimatologi, dan sosial ekonomi. Yang keenam, pengukuran trase atas izin masyarakat yang terkena proyek. 7. Penggambaran trase. 8. Perencanaan trase, saluran dan bangunan. 9. Penggambaran saluran dan bangunan.
10. Sosialisasi dengan masyarakat serta pejabat setempat. Ketiga, ada pembuatan dokumen dengan rencana anggaran biaya atau RAB, dokumen tender, dan dokumen prakualifikasi. Keempat, ada pelaksanaan fisik yang dimaksud adalah melaksanaan pembangunan sistem jaringan irigasi pada lahan yang telah ditentukan. Poin ketiga itu saluran hidraulika, saluran irigasi. Itu bakalan dipresentasikan oleh saudari Rosi. Nama saya Roselisma Zulka, NIM M1C117, akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu hidraulika saluran irigasi. 1. Rumus aliran. Untuk perencanaan ruas aliran saluran dianggap sebagai aliran tetap, dan untuk itu diterapkan rumus Stikler. Rumus tersebut terdapat pada slide ini. Rumus aliran di samping itu dikenal sebagai rumus Manning. Koefisien kekasaran Manning atau N yang mempunyai harga bilangan 1 dibagi dengan K. Di slide ini terdapat gambar di atas, gambar yang menunjukkan parameter Stikler. 2. Koefisien kekasaran Stikler. Koefisien kekasaran Stikler bergantung pada faktor-faktor berikut. 1. Kekasaran permukaan saluran adalah bentuk dan besar kecilnya partikel di permukaan saluran merupakan ukuran kekasaran. 2. Ketidakteraturan permukaan saluran. Pada saluran irigasi, ketidakteraturan permukaan yang menyebabkan perubahan dalam keliling basah dan potongan melintang mempunyai pengaruh yang lebih penting pada koefisien kekasaran saluran daripada kekasaran permukaan. Trase. Pengaruh trase saluran terhadap koefisien kekasaran dapat diabaikan, karena dalam perencanaan saluran tanpa pasangan akan dipakai tikungan berjari-jari besar. 4. Vegetasi atau tetumbuhan. Pengaruh vegetasi terhadap resistensi sudah jelas panjang, dan kerapatan vegetasi adalah faktor-faktor yang menentukan. Terakhir, sedimen. 3. Sedimentasi. Untuk perencanaan saluran irigasi yang mengangkut sedimen, aturan perencanaan yang terbaik adalah menjaga agar kapasitas angkutan sedimen per satuan debit masing-masing ruas saluran di sebelah hilir setidaknya konstan. Kecepatan maksimum dapat dihitung menggunakan rumus terdapat pada slide. Keempat, erosi. Kecepatan maksimum yang diinginkan adalah kecepatan aliran atau rata-rata maksimum yang tidak akan menyebabkan erosi di permukaan saluran. Konsep itu didasarkan pada hasil riset yang diadakan oleh US Soil Conservation Service dan hanya memerlukan sedikit saja data lapangan seperti klasifikasi tanah. Terus poin keempat itu ada tata letak dan situasi saluran irigasi, dan akan jelaskan oleh saudari Syakira Rehanisa. Baik, saya Syakira Rehanisa, NIM M1C118012, akan memaparkan tentang tata letak dan situasi saluran irigasi. Langkah-langkah dalam perencanaan tata letak itu terdiri atas yang pertama itu tahap perencanaan pendahuluan yang menunjukkan 1. Lokasi bangunan utama, 2. Trase jaringan irigasi dan pembuang, 3. Batas-batas dan perkiraan luas jaringan irigasi dengan petak-petak primer, sekunder, dan tersier, serta daerah-daerah yang tidak bisa diairi. Lalu bangunan-bangunan utama jaringan irigasi dan pembuang lengkap dengan fungsi dan tipenya. Terus konstruksi lindungan terhadap banjir dan tanggul, jaringan jalan dan bangunan-bangunannya. Untuk pembuatan tata letak pendahuluan akan digunakan peta topografi dengan skala 1/25.000 dan 1/5.000. Peta dengan skala ini cukup untuk memperlihatkan keadaan-keadaan medan agar dapat ditarik interpretasi yang tepat mengenai sifat-sifat utama medan tersebut. Garis-garis kontur harus ditunjukkan dalam peta ini dengan interval 0,5 meter untuk daerah-daerah datar dan 1 meter untuk daerah-daerah dengan kemiringan medan lebih dari 2%.
Peta topografi merupakan dasar untuk memeriksa, menambah, dan memperbesar detail-detail topografi yang relevan seperti sungai-sungai dan jaringan pembuang alamiah dengan identifikasi batas-batas daerah aliran sungai, di mana aspek ini tidak hanya terbatas sampai pada daerah irigasi saja, tetapi sampai pada daerah aliran sungai seluruhnya. Kemudian identifikasi punggung medan dan kemiringan medan di daerah irigasi, lalu batas-batas administratif desa, kecamatan, kabupaten, dan sebagainya, di mana batas-batas desa akan sangat penting artinya untuk penentuan batas-batas peta tersier, batas-batas kecamatan dan kabupaten penting untuk menentukan letak administratif proyek dan pengaturan kelembagaan nantinya. Lalu daerah pedesaan dan daerah-daerah yang dicadangkan untuk perluasan desa serta kebutuhan air di pedesaan. Kemudian tata guna tanah, lalu jaringan irigasi yang ada dengan trase saluran, kemudian jaringan jalan dengan klasifikasinya, trase, jalan kereta api, ketinggian dan bangunan-bangunan tetapnya, kemudian daerah-daerah hutan dan perhutanan yang tidak akan dicakup dalam proyek irigasi, dan daerah-daerah persawahan, daerah tinggi dan rawa-rawa. Tata letak pendahuluan yang dibuat akan berfungsi sebagai dasar untuk perencanaan pendahuluan saluran. Penyesuaian tata letak sering diperlukan untuk mendapatkan hasil perencanaan saluran yang lebih baik atau lebih ekonomis. Sebelum diperoleh tata letak pendahuluan yang terbaik, akan ditinjau tata letak alternatif. Trase saluran yang ditunjukkan pada tata letak akan diukur dan diberi patok di lapangan. Hal tersebut menghasilkan trase dan potongan melintang dengan elevasi-elevasinya, yang selanjutnya akan digunakan untuk mengecek keadaan trase fisik di lapangan dan untuk memantapkan ketelitian peta topografi dasar. Jika semua sudah selesai, dapat disiapkan tata letak akhir. Nah, tahap perencanaan akhir dalam tata letak itu akan ditinjau dari perencanaan akhir tata letak pendahuluan yang berdasarkan data-data baru topografi dan geologi teknik dari hasil pengukuran trase saluran. Perlu tidaknya diadakan modifikasi akan tergantung pada perbedaan-perbedaan yang ditemukan antara peta trase saluran dan peta topografi yang akan dicetak di lapangan. Setelah tata letak pendahuluan selesai, trase saluran akan diukur dan dipetakan pada peta baru. Pengukuran ini merupakan dasar topografis untuk perencanaan potongan memanjang saluran. Sebelum membuat konsep persyaratan pengukuran saluran, ahli irigasi akan melakukan pengecekan lapangan didampingi oleh ahli geodesi dan ahli geoteknik. Tujuan pengecekan lapangan ini adalah untuk menentukan lokasi yang tepat untuk trase saluran dan bangunan-bangunan pelengkap. Pengukuran trase saluran biasanya mencakup jaringan irigasi maupun pembuang. Pengukuran trase saluran akan sebanyak mungkin mengikuti trase saluran yang diusulkan pada tata letak pendahuluan. Pengukuran ini akan meliputi jarak 75 meter dari as saluran atau bisa kurang dari itu, menurut petunjuk ahli irigasi. Pengukuran dan pemetaan meliputi 3 pembuatan. Yang pertama, peta trase saluran dengan skala 1/2000 dengan garis-garis kontur pada interval 0,5 meter untuk daerah datar dan 1 meter untuk tanah berbukit. Kemudian, profit memanjang dengan skala horizontal 1/2000 dan skala vertikal 1/200 atau 1/100 untuk saluran-saluran yang kecil. Lalu potongan melintang pada skala horizontal dan vertikal 1/200 atau 1/100 untuk saluran-saluran kecil pada interval 50 meter pada ruas-ruas lurus dan 25 meter pada tikungan. Angka-angka akhir tersebut dan peta tata letak akhir untuk daerah irigasi lalu ditetapkan dan kebutuhan pengambilan juga ditentukan. Lokasi dan ketinggian akhir pengambilan di bangunan utama akan diputuskan bersama-sama dalam perencanaan bangunan utama. Selanjutnya, perencanaan pada situasi saluran. Nah, untuk contoh situasi saluran dapat dilihat pada gambar yang tertera pada PowerPoint. Untuk perencanaan situasi saluran, yang pertama tahap perencanaan pendahuluan itu menentukan trase pada peta tata letak pendahuluan, terus ketinggian tanah pada trase, terus lokasi bangunan sadap tersier dan sekunder dengan tinggi air yang dibutuhkan di sebelah hilir bangunan sadap, kemudian bangunan-bangunan yang akan dibangun dengan perkiraan kehilangan tinggi energi, lalu luas daerah layanan pada bangunan sadap dan debit yang diperlukan, debit rencana dan kapasitas saluran untuk berbagai ruas saluran, perkiraan kemiringan dasar dan potongan melintang untuk berbagai ruas, dan ruas-ruas saluran dan bangunan-bangunan permanen yang ada. Kemudian tahap perencanaan akhir.
Pada permulaan tahap perencanaan akhir, hasil-hasil yang diperoleh pada tahap perencanaan pendahuluan akan ditinjau lagi berdasarkan data-data dari pengukuran topografi dan geologi teknik. Modifikasi terhadap rencana bendung bisa lebih mempengaruhi hasil-hasil rencana pendahuluan dasar. Langkah-langkah yang pertama, jelaskan tinggi muka air rencana di ruas pertama saluran primer dan pastikan bahwa perencanaan bangunan utama akan menghasilkan tinggi muka air yang diperlukan di tempat tersebut. Yang kedua, cek ketinggian bangunan sadap tersier berdasarkan peta trase saluran, buat penyesuaian-penyesuaian bila perlu. Yang ketiga, bandingkan peta strip saluran dengan peta topografi dan periksa apakah diperlukan modifikasi tata letak. Yang keempat, tentukan as saluran. Yang kelima, alokasikan kehilangan-kehilangan energi ke bangunan-bangunan. Yang keenam, tentukan tinggi muka air rencana di saluran. Yang ketujuh, tentukan kapasitas rencana saluran. Kedelapan, rencanakan potongan memanjang dan melintang saluran. Kesembilan, pemutakhiran garis sempadan saluran. Yang kesepuluh, pemutakhiran izin alokasi air irigasi. Poin kelima itu ada potongan memanjang dan melintang saluran irigasi. Itu yang dijelaskan oleh Bang Gufron. Nama saya Muhammad Gufron dari kelompok 3 sebagai anggota akan menyampaikan tentang potongan memanjang dan melintang saluran irigasi. Potongan melintang saluran 1. Geometri. Untuk mengalirkan air dengan penampang basah sekecil mungkin, potongan melintang yang berbentuk setengah lingkaran adalah yang terbaik. Usaha untuk mendapatkan bentuk yang ideal dari segi hidrologis dengan saluran tanah berbentuk trapesium akan cenderung menghasilkan potongan melintang yang terlalu dalam atau sempit. Hanya pada saluran dengan debit rencana sampai dengan 0,5 mili per detik saja yang potongan melintangnya dapat mendekati bentuk setengah lingkaran. Saluran dengan debit rencana yang tinggi pada umumnya lebar dan dangkal dengan perbandingan B per H sampai 10 atau lebih. Kemiringan saluran. Untuk menekan pembebasan tanah dan penggalian, talut saluran direncanakan securam mungkin. Bahan tanah, kedalaman saluran dan terjadinya rembesan akan menentukan kemiringan maksimum untuk talut yang stabil. Kemiringan galian minimum untuk berbagai bahan tanah dan harga-harga kemiringan minimum untuk saluran tanah yang dibuat dengan bahan-bahan kohesif yang dipadatkan dengan baik dapat dilihat pada tabel-tabel di samping. 3. Lengkung saluran. Lengkung yang diizinkan untuk saluran tanah bergantung kepada 1. Ukuran dan kapasitas saluran, 2. Jenis tanah, 3. Kecepatan aliran. Jari-jari minimum lengkung seperti yang diukur pada as harus diambil sekurang-kurangnya 8 kali. Lebar atas pada lebar permukaan air rencana. Jika lengkung saluran diberi pasangan, maka jari-jari minimumnya dapat dikurangi. Pasangan semacam ini sebaiknya dipertimbangkan apabila jari-jari lengkung saluran tanpa pasangan terlalu besar untuk keadaan topografi setempat. Panjang pasangan harus dibuat paling sedikit 4 kali ke dalam air pada tikungan saluran. 4. Tinggi jagaan. Tinggi jagaan berguna untuk 1. Menaikkan muka air di atas tinggi muka air maksimum. 2. Mencegah kerusakan tanggul saluran. Meningginya air sampai di atas tinggi yang telah direncana bisa disebabkan oleh penutupan pintu secara tiba-tiba di sebelah hilir. Variasi ini akan bertambah dengan membesarnya debit. Meningginya permukaan air dapat pula diakibatkan oleh pengaliran air buangan ke dalam saluran. Tinggi jagaan minimum yang diberikan pada saluran primer dan sekunder dikaitkan dengan debit rencana saluran seperti yang diperlihatkan dalam tabel di samping. Lebar tanggul. Untuk tujuan-tujuan eksploitasi, pemeliharaan dan inspeksi akan diperlukan tanggul di sepanjang saluran dengan lebar minimum seperti yang disajikan pada tabel. Tipe-tipe potongan melintang. Bisa dilihat pada slide bentuk-bentuk tipe potongan melintang. Potongan memanjang. 1. Muka air yang diperlukan. Tinggi muka air yang diinginkan dalam jaringan utama didasarkan pada tinggi muka air yang diperlukan di sawah-sawah
yang diairi. Prosedur muka air yang diperlukan yaitu pertama, menghitung tinggi muka air yang diperlukan di bangunan sadap tersier. 2. Lalu seluruh kehilangan di saluran kuarter dan tersier serta bangunan dijumlahkan menjadi tinggi muka air dan sawah yang diperlukan dalam petak tersier. 3. Ketinggian tersebut ditambah lagi dengan kehilangan tinggi energi bangunan sadap tersier dan longgaran atau persediaan. Untuk variasi muka air akibat eksploitasi jaringan utama pada tinggi muka air parsial atau sebagian. 2. Kemiringan memanjang. Kemiringan memanjang ditentukan terutama oleh keadaan topografi. Kemiringan saluran akan sebanyak mungkin mengikuti garis muka tanah pada trase yang dipilih. Kemiringan memanjang saluran mempunyai harga maksimum dan minimum. Usaha pencegahan terjadinya sedimentasi memerlukan kemiringan memanjang yang minimum untuk mencegah terjadinya erosi. Kecepatan maksimum aliran harus dibatasi. Kemiringan saluran dapat dimodifikasi yaitu 1. Bila kecepatan rencana melebihi kecepatan yang diinginkan, maka besarnya kemiringan saluran akan dipilih dan mungkin akan diperlukan bangunan terjun. 2. Bila kemiringan saluran untuk ruas tertentu akan lebih landai daripada yang diperlukan untuk garis I akar R, maka kemiringan tersebut akan ditambah dan akan dibuat galam galian. Materi ke-6 itu tentang standar penggambaran saluran irigasi yang bakal dijelaskan oleh Pradana Ali Mukti. Saya Pradana Ali Mukti dari kelompok 3, tugas irigasi bangunan air. Saya di sini akan menjelaskan tentang standar penggambaran saluran irigasi. Baik, langsung masuk saja ke materi. Standar penggambaran dimaksudkan sebagai panduan dalam pembuatan gambar-gambar teknis untuk pekerjaan irigasi. Gambar-gambar teknis tersebut meliputi peta topografi, peta tata letak, peta geologi, gambar potongan memanjang dan melintang untuk pembuang, saluran dan tanggul, gambar untuk bangunan-bangunan di saluran atau pembuang. Tanpa adanya gambar-gambar tersebut, baik perencanaan maupun pelaksanaan pekerjaan tidak bisa dilakukan. Para tenaga teknik yang menggunakan gambar dalam bidang pekerjaannya antara lain ahli topografi, membuat peta-peta topografi, ahli geologi, melakukan pekerjaan penyelidikan geologi. Selanjutnya perencana, merencanakan pekerjaan, juru gambar, membuat gambar-gambar, pengawas lapangan, kontraktor yang melaksanakan pekerjaan. Baik, itulah tadi para pekerja yang melaksanakan menggunakan gambar dalam bidang pekerjaannya. Selanjutnya berikut standar-standar penggambaran saluran irigasi. Yang pertama, ukuran kertas gambar. Baik, di situ ada mulai dari A0, A1, A2, A3 dan A4. Selanjutnya lembar standar dipakai kertas ukuran A1 dengan garis-garis tepi akan ditempatkan sebagai berikut. Ya, jadi bisa dilihat di gambar 21 ukuran-ukuran kertas dan garis-garis tepi untuk gambar. Selanjutnya blok judul. Blok-blok judul seperti gambar berikut akan dipakai dalam semua gambar dan letaknya di sudut kanan bawah tiap-tiap gambar. Nah, di sini keterangan kop gambar disesuaikan dengan unit organisasi satuan kerja. Contoh, 1. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. 2. Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Provinsi. 3. Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten dan seterusnya. Baik, selanjutnya penomoran gambar. Sistem penomoran akan mempermudah pengarsipan atau penyimpanan gambar-gambar itu. Nomor gambar dapat dibagi menjadi bagian fungsional dan bagian urutan. Nomor gambar akan disusun sebagai berikut. Nah, di sini penomoran gambar contohnya dari A, BB, CC, dan DD. Untuk A adalah tipe gambar, BB adalah pengelompokan gambar, CC adalah pembagian butir atau item, DD adalah nomor urutan. Jadi keterangan A menunjukkan tipe gambar, B menunjukkan pengelompokan gambar sesuai dengan judul, C menunjukkan pembagian butir yang disebutkan dalam BB. Baiklah, selanjutnya penunjukan arah gambar. Pada peta-peta topografi dan peta-peta situasi, arah utara akan ditunjukkan ke arah atas gambar. Data mengenai jaringan grid atau gridnet
jika ada akan ditulis di sepanjang garis-garis tepi atau marginal kertas gambar. Peta-peta situasi sungai dan peta-peta situasi untuk trase saluran atau pembuang akan digambar sedemikian sehingga arah aliran adalah ke arah kanan gambar. Potongan memanjang sungai, saluran, pembuang atau tanggul akan digambar langsung di bawah peta situasi. Juga dalam potongan memanjang arah aliran adalah ke kanan gambar. Jika terdapat sungai, saluran atau pembuang dilihat ke arah hilir, maka tanggul di sebelah kanan disebut tanggul kanan dan yang di kiri disebut tanggul kiri. Potongan melintang akan digambar dengan tanggul kiri sebelah kiri dan tanggul kanan sebelah kanan. Untuk gambar-gambar bangunan di saluran atau pembuang, denah akan dicantumkan di sebelah kiri atas gambar, sedemikian rupa sehingga arah aliran saluran atau pembuang adalah ke arah kanan gambar. Tepat di bawah denah akan digambar potongan yang paralel terhadap arah aliran. Untuk bangunan-bangunan besar atau bagian-bagiannya akan digambar sedemikian rupa sehingga arah aliran sungai atau saluran adalah ke kanan atau ke sebelah bawah gambar. Baik, selanjutnya untuk skala, tebal, garis, tinggi huruf, dan angka. Jadi di sini dapat dilihat pada tabel 7.1 skala tebal garis dan tinggi huruf. Nah, di sini ada beberapa ketentuan untuk skala tebal garis dan tinggi huruf. Bisa dilihat di tabel 7.1. Selanjutnya skala tebal garis, tinggi huruf, dan angka. Di tabel 7.1 skala tebal garis dan tinggi huruf. Jadi di sini ada bermacam tipe gambar. Itu ada peta topografi, peta situasi bendung, peta ikhtiar dan peta-peta, peta situasi jaringan tersier, peta situasi atau peta situasi traso, potongan memanjang horizontal dan vertikal, potongan memanjang horizontal dan vertikal dengan berbeda skala. Selanjutnya gambar-gambar bangunan, denah umum, denah, potongan, dan detail. Baik, selanjutnya ukuran dan indikasi. Semua ukuran gambar bangunan dapat diberikan dalam meter atau sentimeter, kecuali gambar-gambar pekerjaan baja yang selalu diberikan dalam milimeter. Selanjutnya simbol, arsiran, dan singkatan. Bisa dilihat di tabel 93 singkatan-singkatan yang digunakan dalam gambar atau lanjutan. Di sini ada beberapa singkatan-singkatan yang digunakan, yaitu titik potong disingkat TP, tengah disingkat TG, udik disingkat UD, kecepatan disingkat V, tinggi jagaan W atau V, W atau F, absis X, ordinat Y, sudut jari-jari alfa, belok ke kiri dan belok ke kanan. Selanjutnya di tabel 91 singkatan-singkatan yang digunakan dalam gambar. Dan tabel 92 singkatan-singkatan yang digunakan dalam gambar lanjutan. Baik, selanjutnya 9 tata warna peta. Warna-warna standar akan dipakai untuk memperjelas gambar-gambar tata letak jaringan irigasi dan pembuang serta gambar-gambar tata letak jaringan tersier. Warna-warna yang akan dipakai adalah biru untuk jaringan irigasi, garis penuh untuk jaringan pembawa yang ada dan garis putus-putus untuk jaringan yang sedang direncana. Kedua, merah untuk sungai dan jaringan pembuang garis penuh untuk jaringan yang sudah ada dan garis putus-putus untuk jaringan yang sedang direncana. Yang ketiga, coklat untuk jaringan jalan, kuning untuk daerah yang tidak diairi atau dataran tinggi dan rawa-rawa. 4. Hijau untuk perbatasan kabupaten, kecamatan, desa, dan kampung. Merah untuk tata nama bangunan. 6. Hitam untuk jalan kereta api. Dan 7. Warna bayangan akan dipakai untuk batas-batas petak sekunder. Batas-batas petak tersier akan diarsir dengan warna yang lebih muda dan warna yang sama. Baik, poin 10. Penggambaran dengan menggunakan komputer. Pada penggambaran dengan menggunakan komputer, semua persyaratan tentang bentuk gambar, tebal garis, warna garis, ukuran huruf, bentuk huruf, dan angka sama dengan penggambaran manual. Tentang pengecilan gambar, jika menggambar dengan cara manual harus bisa diperkecil agar mudah disimpan pada mikrofilm, sehingga perlu persyaratan-persyaratan. Maka untuk gambar dengan komputer cukup disimpan softcopy skala 1:1. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.